Shalom anak-anak, jumpa lagi bersama Miss N. Di chapel hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Semalam kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi hari ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus datang di tengah-tengah ibadah ini agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mau menyanyikan dua lagu. Yang pertama, Selamat Pagi Tuhan, dan juga yang kedua adalah baca kitab suci doa tiap hari. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Gloria, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Gloria, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Miss harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami bisa memahami, mengerti akan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati juga Miss yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah semua yang keluar dari mulut Miss Olive itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita pada chapel kali ini berjudul Bersabar dalam Penantian.
Firman Tuhan ini diambil dari Yohanes 14 ayat ke-15 sampai dengan 31. Nah, sebelum kita belajar lebih banyak tentang bersabar dalam penantian, apa sih yang dimaksud bersabar dalam penantian? Yuk dengerin ceritanya Miss dulu ya. Misalkan cerita dulu tentang Tuhan Yesus nih. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya kan, kita baru saja merayakan Paskah beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah kebangkitannya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berada di bumi selama 40 hari. Nah, menurut kalian apa yang Tuhan Yesus lakukan ya selama 40 hari di bumi? Apa sih maksudnya Tuhan Yesus? Tujuan dari Tuhan Yesus untuk tetap berada di bumi selama 40 hari? Nah, di sini Miss mau tunjukkan ada 4 alasan atau 4 tujuan dari Tuhan Yesus kenapa Tuhan Yesus masih berada di bumi selama 40 hari. Nah, tujuan yang pertama atau alasan yang pertama yaitu Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa Dia sudah benar-benar bangkit dan hidup. Nah, jadi Tuhan Yesus gak hanya mati di kayu salib saja, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan maut dan hidup kita sudah diselamatkan dari dosa ya. Jadi kita mengucap syukur bahwa Allah kita, Tuhan kita itu benar-benar hidup, benar-benar bangkit. Dan sekarang kita sudah memperoleh hadiah yang tidak bisa dibayar dengan hal apapun juga di dunia ini, yaitu keselamatan yang kekal ya. Alasan yang kedua atau tujuan kedua mengapa Tuhan Yesus masih berada di bumi selama 40 hari, yaitu Tuhan Yesus mau menguatkan dan memulihkan hati para murid serta mengubah mereka yang awalnya tadi takut dan bimbang menjadi berani. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena pada saat itu para murid-murid yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, sehingga mereka kebingungan, mereka ketakutan, mereka tidak ada lagi yang memimpin. Jadi Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mau menguatkan mereka, mengubahkan hati mereka supaya mereka makin berani, yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan mereka. Nah, alasan yang ketiga yaitu mempersiapkan para murid untuk melanjutkan pelayanannya di bumi. Nah, karena nantinya kan Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Jadi pelayanan Tuhan Yesus, penyebaran Injil itu akan dilanjutkan oleh para murid-muridnya. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus mau mempersiapkan dulu murid-muridnya. Nah, alasan yang keempat yaitu Tuhan Yesus mau menggenapi firman-Nya dalam Injil Yohanes sebelum Ia disalibkan. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah tahu ya kan bahwa dirinya akan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan mau memenuhi janjinya itu. Tuhan mau menggenapi firman-Nya yang sudah Ia sampaikan. Nah, itulah alasannya atau tujuannya Tuhan Yesus masih ada di bumi selama 40 hari. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya ini diam di kota Yerusalem selama 10 hari. Nah, apa ya maksudnya Tuhan kok murid-muridnya disuruh nunggu di Yerusalem selama 10 hari? Nah, ternyata Tuhan menjanjikan Roh Penghibur yaitu Roh Kudus untuk murid-muridnya. Jadi murid-muridnya disuruh menunggu selama 10 hari di Yerusalem. Nah, penantian yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini adalah hal yang berbeda dari kita pada umumnya. Karena yang mereka nantikan ini adalah hal surgawi, hal yang bersifat kekal dan mulia yang berasal dari Tuhan langsung ya, Roh Kudus itu. Nah, bagaimana dengan kita nih? Bagaimana dengan kalian? Apakah ada di antara kalian saat ini yang sedang menantikan sesuatu? Mungkin pada saat ini masih menantikan hal-hal yang bersifat duniawi ya. Seperti contohnya menantikan hadiah nih dari papa atau mama ketika kalian sudah berhasil melakukan sesuatu. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita pada saat masa penantian itu? Pasti kalian jadi gak sabar ya
Mungkin di sini ada yang terus-terusan nanya sama mama, sama papahnya, "Ma, Pa, kapan ya hadiahku dibelikan?" gitu kan. "Kapan aku bisa menerima hadiahku?" Pasti seperti itu ya. Nah, sekarang kita sama-sama belajar dalam masa penantian apa yang harus kita miliki. Nah, apa yang Tuhan mau ketika kita menantikan sesuatu. Sama seperti yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ingin kita semua memiliki sikap sabar. Nah, dalam masa penantian itu kita harus sabar menunggunya waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, ya. Jika kita memiliki sikap yang sabar, hati yang sabar, maka kita akan memiliki rasa damai di dalam hati kita. Kita akan memiliki ketenangan dan juga percaya. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka mau dengan sabar di Yerusalem selama 10 hari menantikan janji Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan Roh Kudus pada mereka. Kita pun juga harus belajar untuk sabar ketika kita berada dalam masa penantian atau sedang menantikan sesuatu. Jadi ketika kita mau sabar, pasti rasanya damai, rasanya tenang, dan kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan di waktu yang tepat. Selama apa yang kita inginkan itu memang benar-benar ya kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan bagi kita. Nah, selain kita memiliki sikap sabar, Tuhan Yesus juga mau kita lakukan hal yang lain. Jadi sabarnya bukan sabar yang cuma nunggu, mungkin bengong atau nggak ngelakuin apa-apa. Nah, Tuhan Yesus mau di saat kita menanti ya dengan sabar tadi, kita juga harus melakukan beberapa hal. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kita harus bersabar dengan hidup dalam kasih kepada Tuhan. Nah, karena jikalau kita mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Allah. Nah, jadi cara kita mengasihi Allah yaitu dengan cara kita menaati, kita menuruti, kita tunduk kepada segala perintah Allah ya. Jadi bersabarnya sambil mengasihi Tuhan ya, sambil tetap menaati, taat, tunduk terhadap semua perintah Tuhan. Karena dengan begitu kita sudah menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan ya. Bersabar pun itu juga salah satu perintah Tuhan kan. Nah, kalau kita mau bersabar berarti kita sudah taat dong sama perintah Tuhan, ya kan? Berarti kita juga sudah menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, kemudian yang kedua yaitu bersabar dengan bersukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita dapat bersukacita oleh Roh Kudus karena ketika kita percaya oleh iman kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati kita. Dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka dalam masa penantian pun kita tetap akan bersukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Roh Kudus. Jadi kita menantikan sesuatu itu tidak dengan hati yang sedih, atau mungkin dengan hati yang tidak sabar, yang pengen cepet-cepet gitu dapat. Tapi kita menantikan dengan sukacita. Kapan aja deh Tuhan kasih, pasti itu yang terbaik buat saya gitu ya. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena kita memilih untuk bersukacita, kita memilih untuk Roh Kudus hadir di dalam hati kita sehingga kita bisa tetap bersukacita. Nah, yang ketiga yaitu bersabar dengan bertekun dalam ibadah dan memuliakan Allah. Nah, jadi di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para muridnya tadi disuruh menunggu Roh Kudus, dan mereka menunggu dengan bersabar, dengan bertekun dalam ibadah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi mereka tidak meninggalkan ibadah. Mereka tetap rajin beribadah, mereka tetap berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, karena tadi kan sudah bersukacita ya, sudah belajar untuk menaati perintah Tuhan dan juga tetap dalam ibadah. Nah, jadi seperti itu.
Dengan kita beribadah kepada Tuhan, maka akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya, semakin yakin bahwa apa yang sedang kita nantikan itu akan Tuhan berikan di waktu yang tepat. Jadi ingat ya, jangan sekali-sekali kita tinggalkan ibadah kita ya. Jangan sekali-sekali kita lupa untuk beribadah, lupa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi mari murid-murid semua, anak-anak Tuhan Yesus semua di sini, kita sama-sama menantikan janji Tuhan itu. Apa yang sudah kita harapkan, kita doakan kepada Tuhan. Kita nantikan dengan hati yang penuh dengan kesabaran. Kita mau sabar menunggu. Sabarnya bukan sabar yang diam-diam aja ya. Sabarnya bukan sabar yang nggak ngapa-ngapain, tapi sabar yang bagaimana tadi? Ayo, ada 3 tadi disebutin. Yang pertama, bersabar dengan hidup dalam kasih kepada Allah. Jadi kita tetap menaati, kita tetap tunduk kepada firman Allah, firman Tuhan ya. Itu yang pertama. Kemudian bersabar dengan bersukacita oleh Roh Kudus. Jadi bersabarnya jangan sambil sedih-sedih ya. Kan sudah ada Roh Kudus, kita sudah meminta Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Jadi kita bersabarnya yang bersukacita ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bersabar dengan bertekun dalam ibadah dan memuliakan Tuhan. Jadi tetap sambil menunggu janji Tuhan, sambil tetap kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa Miss bagikan kepada kalian. Jadi hari ini kita sama-sama belajar ketika dalam masa penantian kita harus bersabar ya. Enggak marah-marah lagi, mungkin nunggunya dengan sabar lah pokoknya ya. Seperti itu ya. Tetap dibawa dalam doa, yakin dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Misalkan juga doakan buat kalian yang mungkin saat ini dalam masa penantian ya. Kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama, boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Tuhan, mungkin pada saat ini anak-anak di tempat ini ada yang sedang mengalami masa penantian. Mereka menantikan janji Tuhan, mereka membawa doa kepadamu dalam doa, segala harapan, segala apa yang mereka inginkan. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan terjadi di waktu yang tepat, di waktu-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatunya akan terjadi tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Bapa, kami mau bersabar untuk tetap mengasihi Tuhan, bersabar dengan sukacita dan bersabar dengan tetap beribadah, dengan tetap memuliakan nama-Mu Tuhan, seperti para murid-murid yang sudah mau menunggu janji Tuhan, yaitu menunggu Roh Kudus selama 10 hari di Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, tetap pimpin kami, tolong kami Tuhan di dalam hidup kami, karena kami tidak akan bisa hidup tanpa tuntunan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa di chapel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Dan persembahan syukur anak-anak boleh kirimkan pada nomor rekening di bawah ini. Oke anak-anak, mari kita satu dalam doa untuk lauk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tersebut. Sekarang ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan yang kami berikan demi perluasan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pelajaran kami di hari ini. Biarlah Bapak mau memberkati kami di sekolah dan juga teman-teman kami di rumah agar kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah chapel di hari ini. Sampai jumpa di ibadah chapel selanjutnya. God bless you all.